Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Masih semangat ya? Hari ini kita akan bahas tentang pola bilangan. Yang kita pelajari pada pola bilangan, pola bilangan, kemudian pola pada konfigurasi objek, barisan bilangan, deret bilangan, dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan pola bilangan. Kita akan mulai dari pola dan bilangan ya. Pola di kehidupan kita sehari-hari sebetulnya banyak sekali yang menggunakan pola ya, seperti batik saya misalnya. Kemudian ini ada contoh juga pola di cover kursi ini. Ini polanya apa ini? Gambar apa ini adik-adik? Iya betul, yang ini jajakin yang tapi ini dimensi 3 ternyata, yaitu berbentuk kubus ya, bangun dimensi 3 berbentuk kubus. Dalam permainan sepak bola juga, meskipun agak rumit, tetap ada polanya. Pola pelatih seperti Jose Mourinho, polanya Zidane, polanya Capella dan seterusnya ya, itu bisa kita pelajari. Baik, kita lanjutkan. Kita mulai dari pola bilangan ya. Pola bilangan bisa kita lihat beberapa contoh yang sudah kita pelajari waktu SD juga kelas 7. Barisan bilangan asli. Barisan bilangan asli, kita mulai dari berapa adik-adik? Barisan bilangan asli, ya betul, dari 1 ya kan, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. 1 tambah 1 ya kan, jadi 2. Misalnya ini di sini tambah 1, ini ke sini juga ditambah 1, ini ke sini juga ditambah 1 dan seterusnya. Pola ke-1 1, pola ke-2 2, pola ke-3 3, pola ke-5 5, pola ke-10 10. Jadi pola ke N atau kita sebut UN ya. UN berarti sama dengan N. Kalian bisa menyebutkan pola beberapa saja ya. Nah, ini pola pada barisan bilangan asli. Kita ya lihat yang kedua. Barisan bilangan genap. Barisan bilangan genap. Polanya 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Nah, kita lihat sekarang bagaimana ini. Suku pertama 2, suku keduanya 4, berarti ditambah 2. Suku kedua ke suku ketiga juga ditambah 2. Ini juga ditambah 2. Jadi polanya tetap ya, ditambah 2. 2 kali. Suku kelima berarti berapa? Suku ke-1 2. 2 kali 1 ya kan. Suku kedua 2 kali 2. Suku ketiga 2 kali 3. Suku keempat 2 kali 4. Berarti suku kelima 2 kali 5.
Suku ke N-nya berarti 2 kali N. Berarti kita tahu polanya, ya. Tahu polanya pada barisan bilangan tersebut. Lagi kita ambil contohnya. Barisan bilangan ganjil. Barisan bilangan ganjil. 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Kita perhatikan polanya. 1 menjadi 3, ya kan? Gimana ini? Selisih berapa? Iya, betul, selisih 2. Ini ke sana tambah 2. Ini ke sana juga ditambah 2. Berarti suku ke N-nya 2 N, 2 kali 1. Ini jadi 1, berarti 2 kali 1 kurangi 1. 3, 2 kali 2 kurangi 1. Suku ketiga 2 kali 3 kurangi 1. Suku keempat 2 kali 4 kurangi 1, ya. 2N kurangi 1. Ini ada beberapa contoh ya adik-adik yang bisa kita bahas. Barisan bilangan asli, barisan bilangan genap, barisan bilangan ganjil. Oke. Kita lanjutkan lagi. Barisan bilangan persegi, ya. Barisan bilangan persegi. Kita tahu adik-adik ya, persegi ini. Luas daerahnya adalah apa? Sisi kali sisi, ya kan? Sisi kali sisi. Kalau misalnya ini A, ini kali ini sini A, berarti luasnya adalah A kuadrat, gitu ya. Suku pertama berarti 1 kali 1, 1. 2 kali 2, 3 kali 3, dan seterusnya. Nah, maka kita bisa tentukan UN-nya. 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, 4 kuadrat. Kalau suku ke N berarti ya N kuadrat. Lagi barisan bilangan persegi panjang. Barisan bilangan persegi panjang. Polanya begini. 2 kemudian 6, 12, 20, dan seterusnya. Kalau kita lihat ya, bangun persegi panjang di sini. Kalau ini P, ini L, berarti luasnya adalah P kali L atau L kali P, ya kan? Berarti
Jadi kita bisa tentukan ini 2, ya kan? 1 kali 2, 6, 2 kali 3, 3 kali 4, 4 kali 5, dan seterusnya. Jadi UN-nya adalah N kali N ditambah 1. Ini barisan bilangan persegi panjang. Nah, yang berikutnya, barisan bilangan segitiga. Barisan bilangan segitiga, berarti persegi panjang ya kita bagi 2, gitu kan. Kalau misalnya sini persegi panjang ini, nah ini kita bagi 2 segitiga, ya. Kita bagi 2, 2 bagi 2, 6 bagi 2, 12 bagi 2, 20 bagi 2, dan seterusnya. Nah, otomatis UN-nya adalah, ya ini dibagi 2, ya kan? Ini kita bagi 2, atau setengah N kali N tambah 1. Bagaimana? Adik-adik dipahami ya? Mudah ya? Ya, saya kira nggak terlalu sulit. Mari kita lanjutkan lagi barisan yang lain ya, dengan pola yang lain. Ini ada yang lucu ini adik-adik ya. Polanya seperti ini. Polanya itu misalkan begini, 1, kemudian 1, kemudian 2, kemudian 3, 5, 8, dan seterusnya. Nah, gak aneh ya, 1, 1, kok terus 2. Kalau ini selisihnya ini 0, ini selisihnya 1, ini 1, ini 2 ya, ini 3, berbeda. Bagaimana ini? Nah, ini namanya barisan bilangan Fibonacci. Barisan bilangan Fibonacci. Ini nama orang yang menemukan ya. Jadi suku ketiga ini diperoleh dari menjumlahkan 2 suku sebelumnya. Jadi ini 1 tambah 1 hasilnya 3. 1 tambah 2 ini hasilnya tulis suku keempat. Suku kelima berarti suku ketiga ditambah suku keempat. Dan seterusnya. Aneh ya? Dan seterusnya. Nah, maka dari sini kita bisa tentukan setelah ini berapa di sini? Berapa adik-adik? Setelah 8, coba, berarti ini kita jumlahkan, ini kita tambah hasilnya di sana. Berarti 5 tambah 8 ya, berapa? Iya. Gitu ya. Kemudian ada lagi pola bilangan yang ditemukan oleh Pascal. Nah, itu nanti Anda pelajari lagi, adik-adik bisa buka kembali. Oke. Bagaimana? Pola bilangan sudah dipahami, dikuasai. Jadi kita bisa tentukan barisan itu dengan melihat polanya, apakah ditambah, apakah dikurangi, atau dikali, atau dikuadratkan, dan seterusnya. Nah, yang kedua sekarang B. Kita lanjutkan dengan B itu adalah
pola pada konfigurasi objek. Ya, contohnya yang sederhana ini, misalnya saya punya 3 spidol ini, kita bisa susun. Nah, ini misalnya, kita bisa susun begini, ya kan? Nah, ini kita gambarkan di sini. Contohnya 1, 2, 3 ya. Nah, kita tambahkan lagi. Ya, ini spidol yang dibutuhkan berarti 3. Yang ini 3 tambah 2, ya kan? 5. Yang ini tadi sudah tambah 2 lagi, 7, dan seterusnya. Nah, itu pola pada konfigurasi objek yang menggunakan ini spidol atau lidi, ya kan? Nah, bisa juga nanti segitiganya. Ada berapa segitiga sama sisinya ini? Nah, misalnya ini 1, kalau ini 2, ini 3, misalnya itu pada bilangan asli ya. Tadi sudah kita pelajari. Dan yang menggunakan garis berpotongan ya, misalnya garis berpotongan ini berpotongan dengan ini, ya kan? Kemudian nah, misalnya gitu. Ini kita bisa tentukan sudut lancipnya yang bisa dibuat ya. Sudut lancip yang bisa dibuat. Berarti ini berapa sudut lancip ini? Kalau ini 2 garis ini hanya ada 1 ya. Gambar yang kedua, sudut lancipnya ini 1, ini juga lancip, ini juga lancip, berarti 3. Yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti itu ada 6. Ini 1, 3, 6. Ingat tadi adik, pola apa kalau 1, 3, 6? Nah, ini pola pada barisan bilangan segitiga ya. Bilangan segitiga yang tadi sudah kita bahas ya. Jadi kesimpulan kita bagaimana ini? Pola bilangan, kemudian pola pada konfigurasi objek ya. Kita harus bisa menentukan polanya, ya kan? Kita harus bisa menentukan polanya, pola pada barisan bilangan atau pola pada konfigurasi objek. Saya kira hari ini cukup untuk membahas pola bilangan dan pola pada barisan bilangan dan pola pada konfigurasi objek. Nanti latihannya kita kirimkan melalui WhatsApp grup. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.